yang berbahagia, seperti disampaikan, kita sudah sampai pada surat yang baru, yaitu Al-Mutaffifin. Baik Pak Jamal, slide berikutnya. Nah, saya mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mutaffifin Makkiyah. Surat Al-Mutaffifin kategorinya surat-surat Makkiyah. Wahia sittun wa salasuna ayat. Ayatnya ada 36 ayat. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul Mutaffifin liftitahiha biqaulihi ta'ala wailul lil mutaffifin. Dinamai surat Al-Mutaffifin karena diawali dengan firman-Nya yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Wa humul ladzina yabkhasunal mikyal wal mizan. Siapa itu mutaffifin? Yaitu mereka yang curang dalam hal takaran dan timbangan. Imma bil izdiyad, ada kalanya dengan menambahkan. Ini tato, yaitu apabila mereka meminta ditimbang dari orang lain. Wa imma bin nukson, ada kalanya juga curang dimaksud, yaitu dengan mengurangi. Idza qadauhum, apabila memberikan timbangan. Awazanu, atau ya mereka menimbang, aukalu atau menakar. Jadi curangnya ada dua kemungkinan, dua sisi. Ketika meminta ditimbang dan ketika memberi timbangan. Timbangan maksudnya bukan alat timbangnya, insya Allah dipaham. Selesai. Lalu munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya surat Al-Mutaffifin dengan yang sebelumnya, sebelum surat Al-Mutaffifin. Mari kita lihat. Tata'allaqu hadhihi suratu bima qablaha min wujuhin arba'ah. Hubungan Al-Mutaffifin dengan surat sebelumnya dapat dilihat dari 4 sisi, itu kurang lebih. Pertama, kalau Allah Ta'ala fi akhir surah Al-Mutaqaddimah, Allah berfirman pada akhir surat terdahulu, wasifan yaumal qiyamah, memberikan gambaran tentang hari kiamat. Kayak apa itu gambarannya? Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu gambarannya. Pada hari itu tak ada seorang pun memiliki sesuatu walaupun sedikit buat orang lain. Kenapa? Segala urusan hari itu milik Allah. Itu ayat sebelumnya, surat sebelumnya. Wadzalika yaqtadi tahdidan aziman lil usad. Hal itu memberikan ancaman yang keras, yang besar kepada lil usad. Usad artinya yang maksiat. Maksiat artinya durhaka. Kalau disebut maksiat dalam Al-Quran, bukan cuma hubungan laki sama perempuan saja. Maksiat artinya melanggar. Secara khusus, maksiat dimaksud, pelanggaran dimaksud adalah menganggap bahwa dalam hidup ini
segala-galanya bisa diatasi dengan uang. Itu maksiat luar biasa. Maka di sana ada suap menyuap, sogok menyogok. Itu dia kaum materialistis. Vonis 2 tahun. Lah gampang, ada uang. Tuh. Lah gampang, ada saudara. Gampang, ada menteri, saudara kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pikiran kayak begitu tembus ke akhirat. Gampang lah, nanti di akhirat juga bisa disogok. Itu kurang lebih. Maka Allah menjawab atas anggapan kayak begitu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tuh. Kan korelasinya begitu, memberikan informasi. Falihaza atba'ahu huna biqaulihi. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat ini, yaitu surat apa namanya, Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berlaku curang. Nah, di sini udah kita bisa mengambil kesimpulan. Betapapun yang dimaksud dalam konteks curang secara eksplisit adalah dalam hal timbangan, ukuran, tetapi maknanya curang dalam artian umum. Kalau curang dalam pengadilan, curang juga bukan? Curang, masuk kata gitu. Wail lil mutaffifin. Wal muradu maksudnya ayat ini diturunkan az-zajar. Zajar mengingatkan. Mengingatkan beda zajar dengan inzar. Zajar mengingatannya pakai gertak. Yang pertama nggak didengerin. Surat kedua nggak didengerin. Surat ketiga. Ibaratnya melanggar disiplin gitu kan. Ada surat pertama, kedua, ketiga. Tapi lebih tegas lagi ketika ada orang mau mencuri motor. Supaya nggak dicuri, digentak apa enggak? Hoi. Nah, itu namanya az-zajar. Anit tatfif. Zajar, mengingatkan tentang curang. Apa itu tatfif? Wal bakhs, anit tatfif wal bakhsi fil mikyal, curang, bakhs sama curang juga. Fil mikyal dalam takaran, wal mizan timbangan. Bisai'il qalil ala sabilil khufyah. Walaupun sedikit dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dikit. Tadinya 5 kilo dikurangi jadi 4,9 kilo. Diam-diam. Harusnya 2-3 meter ukur tanah umpamanya, per meter dikurangi 1 senti. Tuh. Amal kasir, adapun banyak, fayazhar. Kalau banyak mah nggak usah diturunin surat, itu kurang lebih. Udah jelas. Sebab fenomena masyarakat beranggapan kalau sedikit mah nggak apa-apa. Nah itu yang diingatkan. Kalau banyak mah nanti juga ketahuan. Amal kasir fayazhar, jelas. Fayumna minhu, maka dilarang. Ya, slide berikutnya. Yang kedua, fi kulli minas suratain taudih ahwali yaumil qiyamah. Tuh hubungannya. Pada 2 surat Al-Mutaffifin dan yang sebelumnya itu sama-sama menjelaskan keadaan kiamat.
nggak ada kesan di antara kita juga. Ini ceritanya kiamat mulu berulang-ulang. Nah, mudah-mudahan itu bisa disadari. Yang ketiga, zakarallahu ta'ala fi suratis sabiqah. Allah dalam surat yang lalu menyebutkan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Pada kalian ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi, menjaga. Mereka itu mulia, tugasnya menulis, mencatat. Wa dzakarahu sementara di sini ma yaktubuhul hafidun. Menjelaskan apa yang ditulis. Ma yaktubuhu al hafidun. Apa yang ditulis oleh malaikat itu. Apa itu? Kitabum marqum. Kitab yang diberi nomor. Diberi nomor. Jadi tanggal berapa? Kejahatan nih. Kejahatan yang keberapa? Hari apa, bulan apa, jam berapa? Nah, gitu. Di mana? Lengkap apa enggak itu? Lengkap. Polisi aja lengkap banget. Yaj'alu fi 'illiyin. Lalu kitab itu diletakkan, disimpan di tempat yang paling tinggi, 'illiyin tinggi. Au fi sijjin, atau di sebuah tempat. Namanya sijjin, nama tempat. Tidak mungkin dijamah oleh siapapun, oleh makhluk apapun. Sijjin itu sendiri artinya penjara. Kalau sudah ditaruh di penjara, pada bisa nengok apa enggak? Apalagi sih nyambut, apalagi sih bisa ngeluarin, ya. Itu ada tempat namanya sijjin. Yang keempat, zakarallahu ta'ala tasnifan nas ila fariqain. Allah menyebut kelompok manusia, yaitu ada dua. Pertama abror, kedua fujar. Hal itu fi kullim minas suratain, baik di surat sebelumnya maupun di surat Al-Mutaffifin. Wa zakara malakulli. Nah, ini bukan mala ini. Tulisan ma likulli fariqin. Kemudian surat ini juga atau Allah menyebutkan apa yang diperoleh oleh setiap kelompok, yaitu imma ilal jannah. Ada yang ke surga, wa imma ilan nar. Ada yang ke neraka. Qala Abu Hayyan lamma dzakara ta'ala as-su'ada wal ashqiya. Abu Hayyan mufassir nih berkata, ketika Allah menyebut orang-orang yang masuk surga, yaitu su'ada, wal ashqiya yang masuk neraka, wa yaumal jaza, dan menyebut hari balasan, wa azma sya'ni yaumihi, dan dahsyatnya hari itu, zakara ma'a'adda li ba'dil usad, maka dia menyebutkan apa yang disediakan bagi sementara orang yang suka melanggar. Wa zakarahum bi akhassi ma yaqa'u minal ma'siyah. Maka Allah menyebut mereka dengan sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maksiat banyak sekali. Banyak gitu. Tapi dalam konteks surat Al-Mutaffifin disebutkan secara khusus kemaksiatan yang mengakibatkan mereka mendapat azab. Apa itu yang dikategorikan sebagai kemaksiatan? Wahiyat tatfif. Itu masuk maksiat. Tatfif artinya berlaku curang. Curang secara khusus pada fenomena yang ada waktu itu, yaitu curang dalam timbangan, curang dalam ukuran,
Lah dalam situasi kondisi sekarang kan curang semuanya, curang dalam hitungan. Curang juga nggak? Hitungan suara 17 itu ditambahin 0 jadi 170. Iya kan? 50 ditambahin 1 sebelumnya. Tuh udah boyang banget. Itu masuk kategori kemaksiatan. Akhirnya pemilu belum selesai, tuh, hasilnya udah diketahui. Wahiyat tadfif alladzi la yakadu yujdi syai'an fi tasmiril mal wa tanmiyatihi, yaitu kecurangan yang hampir tidak memberikan apa-apa fi tasmir, dalam memperbanyak uang, wa tanmiyatihi, dan menumbuhkan. Enggak ada artinya menurut pandangan Allah. Pokoknya beras 1 karung 50 kilo. Per karung itu disodokin. Ada 1000 karung. Disodokin dikit. Ya tidak. Baru 1000. 1.000.000 karung. Nah menurut pandangan Allah itu latus merul mal, tidak membuahkan keuntungan. Keuntungan yang real menurut otak, mata, kepala dunia pada saat itu nol besar di hadapan Allah. Malah justru itu memberi beban kepada kehidupan dia di akhirat. Ya. Berikutnya, Pak. Selesai tadi itu, ya. Hubungan antara al-mutaffifin dengan yang sebelumnya. Yang berikutnya ini mastamalat alaihi surah, kandungan isi surat al-mutaffifin. Uniyat hazihi surah kasairi suwar al-makkiyah bi umuril akidah. Surat Al-Mutaffifin ini memberikan perhatian besar terhadap akidah seperti surat-surat Makkiyah yang lain. Wa ala takhsis, secara khusus ahwal yaumil qiyamah wa ahwaliha. Gambaran tentang hari kiamat dan yang menakutkan. Hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Wa uniyat bi umuril akhlaq al-ijtimaiyah. Juga surat ini memberikan perhatian tentang perilaku sosial. Yaitu soal timbang menimbang, itu kan perilaku sosial. Ya, curang waktunya. Wa hiya huna, di sini tatfiful kail wal mizan, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Bada'atis suratu bimat lain makhifin. Surat ini diawali dengan permulaan makhif yang sangat menakutkan. Apa itu? Wa huwa wa'idul mutaffifin bil adzabis syadid. Yaitu ancaman terhadap yang berlaku curang dengan azab yang dahsyat. Apa itu? Wail, itu di awal, celaka bagi orang yang berlaku curang, neraka wail. Neraka wail itu lubang, di mana adanya di dalam neraka. Dalam neraka ada lubang. Masuk lagi, itulah dia wail. Summa abanat anna kitabal fujar al asqiya fi diwan syar. Kemudian menjelaskan bahwa catatan orang-orang durhaka yang sengsara itu ada dalam kumpulan amalan jahatnya. Wa fi kitabim marqum bi alamah.
dalam sebuah kitab yang diberi nomor dan tanda. Wa anna masirahum asfalas safilin finari jahannam. Tempat kembali mereka adalah di dalam jahanam yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijin. Kalla ini taukid. Ingatlah, yakinlah. Catatan orang-orang durhaka itu disimpan di sebuah tempat namanya sijin. Dari kata sijnun, penjara. Ini memberikan informasi, nggak ada yang bisa menyentuh. Gitu. Mau rubah-rubah. Wa ardafat dzalika ala sabilil muqaranah wal ibrah wal jam'i bainat targhib wat tarhib bibayan anna ashaha fil abror fi a'la ilyin. Segitu dulu. Diiringi, digandeng maksudnya. Informasi tentang orang-orang durhaka itu dengan cara memberikan bandingan dan pelajaran lalu digabung antara sesuatu yang mengundang perhatian dan membuat lari dari perhatian. Tarhib, tarhib. Bagaimana itu? Bibayan, dengan menjelaskan bahwa buku-buku lembaran orang-orang baik disimpan di sebuah tempat namanya Illiyin. Illiyin secara harfiah artinya tempat yang tinggi. Tinggi itu simbol bukan cuma terhormat, tapi juga nggak ada yang bisa menjangkau. Wa annaha fi kitabim marqum. Juga di dalam kitab yang diberi nomor. Di alamat mutamayyizah dengan tanda yang berbeda an sohaifil fujar. Dengan catatan orang-orang durhaka. Beda bukunya. Kalau diberi warna, warnanya beda. Buku orang-orang yang berisi perbuatan baik, maksudnya buku-buku yang berisi catatan amalan orang-orang baik, umpamanya warnanya putih. Sementara yang durhaka bukunya hitam. Sama, di dunia juga begitu. Lupa dulu pada sekolah apa enggak ya? Pada terima rapot enggak? Temennya tanya, ada berapa merahnya gitu. Tuh beda. Berapa birunya? Nah ini zaman nakal mah yang merah dibiruin. Ya dah? Mana bisa. Bisa sampai rumah gitu. Apalagi ntar gurunya dibawain dodol. Tuh, yang tadinya merah jadi biru. Tapi terkait dengan catatan amal diinformasikan. Kalau yang fujar durhaka di sebuah tempat namanya sijin. Sijin nggak bisa dijangkau, apalagi dirubah. Ya. Sementara orang baik ditaruh tempat yang tinggi, itu simbol nggak bisa dijangkau juga. Dua-duanya substansinya nggak bisa dijangkau, tapi dengan kata yang berbeda. Demikian juga di dunia buku, tuh ada istilah buku putih, ada buku hitam. Sama bukunya, warnanya aja udah memberikan informasi perbedaan. Iya, wa annaha fi kitabul baru. Lalu Allah berkata, inna kitabal abrari lafi illiyin. Tuh. Yang tadi lafi sijin. Ya. Ya. Slide berikutnya. Nih. Wa khutimatis surah Al-Mutaffifin ditutup biwasfin mauqifil mujrimin minal mu'minin, dengan gambaran posisi
orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang beriman. Haitsukanu yastahziuna. Saya ulangi. Haitsukanu yustahzaun, diejek. Wa yudhakun, sama, ditertawakan. Fid dunya li imanihim wa taqwahum rabbahum. Di mana orang-orang beriman dulu waktu di dunia itu diejek, ditertawain karena iman mereka dan ketakwaan mereka kepada Tuhan mereka. Persis nggak sekarang? Iya. Orang beriman diejek itu luar biasa, ya, umat kere dan seterusnya. Summan ikasu hadzal mauqif fil akhirah. Kemudian berbaliknya posisi ini di akhirat. Haitsu sorol mu'minun yatadhahakun. Di mana orang beriman pada tertawa minal asqiya, di hadapan orang-orang yang durhaka, al-mujrimin yang berdosa. Wa yaskharuna minhum, dan mereka mengejek. Wa yanzuruna ilaihim, dan mereka menyaksikan mereka, orang beriman menyaksikan orang-orang durhaka, wa hum yu'azzabun finnar. Mereka disiksa di neraka. Ore rasain gitu kurang lebih. Wa mayul yal kaunahu minan nakal. Nakal artinya balasan. Mereka menyaksikan balasan yang sedang dirasakan. Apa katanya? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ajramu mujrimin sama. Mereka yang berdosa, melanggar, kanu mereka itu minal ladzina amanu yadhakun, ditertawain sama orang-orang yang beriman. Paham? Nah, ini yang ada yang menarik. Ada indikasi, informasi mengisyaratkan bahwa surga neraka bukan dua tempat yang berbeda. Dulu lagi belajar balaghah, surga neraka satu tempat. Bukan masuk surga, masuk neraka. Nggak apa-apa bagi mereka dengan ayatnya yang lain mengasumsikan surga neraka dua tempat yang berbeda. Apa maknanya? Surga neraka fisik. Tapi ini mengisyaratkan dia bukan fisik, tapi non fisik. Paham ya? Bahkan karena non fisik berarti penduduk surga, penduduk neraka itu berada di dalam satu tempat. Cuma rasanya yang berbeda. Sama kayak Jakarta itu. Kata orang yang di kolong jembatan, Jakarta itu neraka. Yang datang gorengan, diuber-uber Satpol PP. Sandung kebalik. Kompornya meledak, kebakaran. Neraka bukan? Neraka. Jadi kata yang banyak proyeknya, Jakarta itu surga. Sama-sama Jakarta. Ya tidak? Nah, kalau ini mengisyaratkan penduduk surga menyaksikan penduduk neraka lagi disiksa. Gitu. Kayak gitu. Maka kemudian diperkuat lagi. Nabi bersabda, baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumah Nabi tipe berapa? Tuh. SSSS. Ya, tapi dia menyebutnya surga. Itu jadi surga non fisik. Ya, tinggal posisi pikiran kita mau berada di mana. Mau sebagai fisik benar. Tajri min tahtihal anhar tuh. Fisik. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah
wa nabariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Tuh fisik. Ya, walahum fiha azwajum mutahharah. Tuh ada pasangan-pasangan bidadari. Fisik nggak apa-apa. Loh, kalau begitu mana yang benar? Akhirnya ujung-ujungnya semuanya nggak penting. Bukan urusan kita, urusan Allah. Bagi kita yang penting adalah beramal. Ibadah. Gitu kurang. Iya, berikutnya. Nah, baru masuk suratnya. Suratul Mutaffifin ke-83. Ini khusus ayat 1 sampai 6. Apa tema besar ayat 1 sampai 6? Wa'idul mutaffifin. Wa'id artinya ancaman orang-orang yang curang. Curang bukan timbangan ukuran dan sejenisnya dalam berbagai hal. Kenapa itu dalam berbagai hal? Karena substansinya sama. Apa? Bohong. Bohong kata Nabi, ra'suz dzunub al-kadzib. Pangkal dosa adalah bohong. Bohong satu melahirkan bohong dua. Jadi udah biasa bohong, akhirnya nggak merasa itu adalah benar. Nih, bohong. Kalau dihitung udah ada 360 bohongnya, ya. Tuh diancam nih. Kita doain. Mudah-mudahan pada sadar yang suka bohong. Bohongnya hati nuraninya sendiri. Iya. Insya Allah masih pada punya nurani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Siapa? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Apabila minta ditimbangin barang, yastawfun, minta dicukupi. Jangan dikurangin ya. Takarannya 5 liter, 5 kilo. Itu dia. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang menimbang atau menakar buat orang lain, dia kurangi, dia curangi. Oke, pertimbangannya itu udah di setel sedemikian rupa. Lalu apa kata Allah? Kok berani-beraninya begitu? Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Emangnya mereka pada menyangka, bahkan pada yakin bahwa mereka nggak dibangkitkan. Bangkitkan hubungannya dengan dibalas, hisab. Dan hisab baru setelah kebangkitan, baru ada setelah kebangkitan. Kebangkitan baru ada setelah kiamat. Kiamat itu dahsyat luar biasa. Emangnya mereka nggak pada menyangka, mengira, yakin gitu. Liyaumin azim, yaitu pada hari yang dahsyat. Kayak apa dahsyatnya? Dalam surat ini dahsyatnya hari kebangkitan yang diawali kiamat bukan huru-haranya, yaitu yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka. Udah kebayang itu. RT nih. Harus divaksin. Harus divaksin. Ini mah cerita, ilustrasi ya. Jangan ditangkap saya. Padahal itu emang vaksin, RT sebelah semuanya pada meninggal. Umpama. Terus giliran RT kita nggak bisa menolak. Kan dikawal pakai senjata laras panjang, aparatnya yang ada.
Umpama, gimana tuh perasaan antri satu-satu, diri emang diri. Kematian. Oh, gitu menghadapi kematian. Nah itu mah nggak seberapa. Sirine itu ya, udah berbunyi di pantai karena mau ada tsunami. Tuh takut atau enggak? Luar biasa. Gunung di mana kita tinggal di lerengnya udah siaga, nggak tahu siaga 4 atau siaga berapa. Awan panas sudah mengepung, nggak ada artinya lari. Itu semua yang terlintas dalam pikiran, sesuatu yang sangat menakutkan, kecil nggak seberapa. Kenapa kecil? Resikonya mati. Sudah selesai. Bila dibanding dengan nih yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Itu luar biasa menakutkan, bukan cuma huru hara kiamat saja. Oke. Nah, slide berikutnya. Nih Rob nih. Kaluhum awazanuhum. Alha wal mim. Tuh hum itu ha sama mim. Imma domir mansub bil fi'li. Ini robnya jadi maf'ul. Ya, mansub. Wa takdiruhu takdir kalu lahum. Mereka menimbang buat mereka. Mereka menimbang buat mereka. Jadi maksudnya si penjual nimbang buat si pembeli. Wazanu lahum. Ya ini menimbang, tadi menakar. Fahuzifatil lam. Maka lam dibuang. Yang tadi ditakdirkan lahum. Fattassalal fi'lu bihi. Akhirnya tanpa lam maka dia langsung nyambung sama fi'il. Tuh versi 1. Wa imma dhamirun marfu'un muakkad liwawil jamaah. Versi kedua, hum itu rofa. Kedudukannya sebagai taukid dari waw. Jadi intonasi bacanya idza kalu hum gitu. Awazanu hum, apabila mereka menakar, siapa maksudnya? Ya hum itu. Apabila mereka menimbang, siapa? Hum. Oh itu jadi taukid. Innaka anta. Sesungguhnya engkau. Siapa engkau itu? Anta. Tuh taukid. Ya udah. Jangan pinter-pinter. Ntar lupa lagi. Iya, liwawil jamaah fil fi'il. Qala Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir nih berpendapat wal ahsan ayat ala kalu wazanu muta'addiyan wa yakunu hum fi mahalli nasbin. Menurut Ibnu Katsir yang bagus bahwa kalu kan fi'ilnya muta'addi perlu maf'ul, jadi hum itu jadi maf'ul gitu. Wa qala Abu Hayyan kala wa wazana mimma yata'adda bi harfil jar. Ada pendapat Abu Hayyan kala sama wazana iya muta'addi. Tapi muta'addinya pakai huruf jar. Fataqulu kiltulaka wa wazantulaka. Pakai la. Tadi pakai huruf jar namanya itu. Wa yajuzu hazful lam ka qaulika. Maka lam yang tadi itu boleh dihapus, dibuang, enggak disebut. Seperti nasohtulaka, nasoha fi'ilnya. Sama nasohtuka, tulanya enggak disebut. Syakartulaka, syakartuka. Selesai terkait kaluhum. Terus liyaumin azim.
Yauma yakumun nas. Kan liyaumin azim karena ada li. Berikutnya yauma yakumun nas. Ya, ayatnya begitu. Yauma yang kedua yaitu yauma yakumun nas imam mansub bi fi'lin muqaddar. Dia dinasobkan dengan fi'il yang ditakdirkan. Dalla alaihi mab'usun. Yaitu ditunjuk fi'il yang dibuang itu oleh kata mab'usun. Jadi bagaimana? Mab'usuna yauma yakumun nas. Ya, nasab. Wa imma badal, bisa juga badal min maudhi'il jar. Badal dari yaum tu li yaumin yang jar. Wal majrur fi qouli ta'ala li yaumin azim. Paham sampai sini? Li yaumin azim terus yauma. Li yaumin azim. Terus yauma. Yang pertama yauma dari maf'ul atau zorof dari fi'il yang dibuang. Yang kedua ada yang baca yaumin jadi badal. Itu saja. Yaumin azim. Baru kemudian ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ala huna laisat adat istiftah. Ala di sini bukan huruf yaitu adat istiftah awal kalimat permulaan. Wa innamal hamzatu lil inkar wa ta'ajjub. Akan tetapi hamzahnya ini istifham. Istifhamnya lil inkar. Amin. Ala yazunnu. Apakah mereka tidak mengira? Oh, mereka enggak mengira. Mengingkari hari kebangkitan. Makanya lil inkar. Tapi yang kedua, lit ta'ajjub. Ala yazunnu. Allah heran. Kok mereka mengingkari kiamat? Itu namanya ta'ajjub. Terus wala la-nya lin nafi. Ya, selesai. Nanti kalau ada yang tanya boleh ya. Nanti diperjelas lagi. Silakan berikutnya. Ini masih i'rab nih. Baru balaghah. Wailul lil mutaffifin tankir wail ditahwil. Wailun tu nakirah. Itu namanya tankir. Kenapa? Litahwil. Tahwil artinya menakutkan. Udah kebayang itu? Wail, nakirah kok menakutkan. Nah, wail itu dia mubtada. Kok nakirah? Nggak boleh. Mubtada harus ma'rifah. Baru boleh mubtada nakirah kalau dia disifati. Ada sifat. Oh, ada sifatnya. Cuma nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Kalau disebut begini, wailun azim. Kenapa nggak disebut? Saking besarnya. Saking besarnya. Baru masuk rasional. Rasio. Kebakaran di Tanah Abang. Gede. Gede doang, nggak disebut segede apa. Ya udah nggak ada kata yang bisa menggambarkan gedenya itu kebakaran, jadi nggak disebut. Namanya juga pasar, apalagi pabrik kebakaran. Beda sama kebakaran tukang gorengan. Beda apa sama? Beda. Tuh, tukang gorengan mau ketawa aja. Jadi demikian bahasa mengantar menangkap makna yang terdalam. Oke, wailun celaka. Tuh, ada kata yang disebut yaitu wailun azim. Terus dinakirkan. Wailun litahwil wa tafkhim. Tahwil menakutkan, tafkhim artinya membesarkan.
Yastaufun yukhsirun bainahuma. Ya, antara yastaufun sama yukhsirun, kacamata balaghah ada namanya tibak. Tibak artinya menyebut dua kata yang berlawanan. Pulang pergi. Pagi, sore, siang, malam. Kalau nggak tidur, dia begadang. Tuh tidur sama begadang, itu namanya tibak. Yastaufun minta dicukupkan. Yuksirun malah mengurangi. Tuh kan itu namanya tibak. Yuhyi wa yumit. Tuh yuhyi wa yumit itu namanya tibak. Baru al-mufradat al-lughawiyah. Wailun kalimat azab. Wailun itu kata-kata azab. Udah kebayang maksudnya? Azab. Kata-katanya, bukan artinya. Kita bilang brengsek. Tuh, itu kata-kata azab namanya. Maka di telinga juga. Oh, apalagi sekarang. Kampret. Azab bukan? Azab. Apalagi selain kampret. Ini nggak ada kampret sih. Tuh. Ada nggak berani jawab. Cebong. Itu kata-kata azab. Ya. Oh, banyak kata-kata azab dalam budaya kita. Baru kemudian artinya adalah neraka. Wail. Ai syiddat azab. Sangat dahsyat azab itu. Mana fil akhirah. Kata-katanya azab. Lalu memang maknanya juga neraka. Dan nerakanya yang paling dahsyat. Lil mutaffifin al munkisin. Mutaffifin artinya yang mengurangi. Ngurang. Terus curang. Nah itu satu kata. Jam'u mutaffif. Mutaffif jamaknya mutaffifin atau mutaffifun. Wa huwal muqillu haqqa sahibihi, yaitu orang yang mempersedikit hak orang lain. Dengan cara apa? Binuksonihi, menguranginya. Anil hak, dari haknya. Sebenarnya per paket 300.000. Gitu kurang. Terus dikurangi. Jadi per paket berapa Pak Jamal? Pak Jamal dapat. Oh, ada. Pak Jamal lagi istirahat. Dapat Ustaz. Pak Jamal ini. Enak orang lagi istirahat dibangunin. Enggak, Ustaz. Saya lagi ngopi sambil dengerin. Itu curang namanya, ngopi sendirian. Takut Pak Tarjani minta. Akhirnya Ustaz. masuk. Takut Pak Tarjani minta. Masuk. Wailul lil mutaffifin. Itu curang. Pokoknya kemana juga kena sini. Ya. Ngopi sendiri baik. Enggak, Ustaz. Oke. Nah, ini diterangkan fi kailin awaznin, dalam takaran atau ukuran. Wal muradu bitatfif huna, dimaksud curang di sini adalah imma al izdiyad. Ada kalanya dengan menambah. Ini tadau minan nas. Jika dia meminta timbangan kepada orang lain. Sering gitu kadang suka menyaksikan itu, ada orang-orang yang terbiasa begitu. Udah pas tuh di timbangan bawang, dia sendiri. Nyomot sendiri dia tambahin ke timbangan. Nah, itu juga nggak boleh. Wa iman nukson, atau mengurangi in qadauhum, apabila dia menimbang. Iya. Wa summiya bidzalika li'anna ma yubkhasu syai'un hakirun tofif. Dinamai seperti itu, yaitu tatfif, mutafif, sebab sesuatu yang dikurangi betapapun sedikit, hakir itu hina sedikit, tofif itu juga masuk kategori curang.
iktalu 'alan nas akhadhu minhum huquqahum. Yang dimaksud iktalu 'alan nas yaitu mereka mengambil hak orang lain. Diambil, dikurangi. Yastaufun ya'khuzunal kail. Yastaufun yaitu minta dicukupi, maksudnya mengambil timbangan barangnya, maksudnya disebut timbangan. Wafian kamilan, cara sempurna. Kaluhum awazanuhum, kalulahum awazanu lahum. Yuksirun yankusunai kaila awil wazni. Ya. Saya ambil minum dulu nih. Masih ada Pak Jamal ya. Berikutnya. Ini dia. Ala yazunnu yazunnu di sini artinya yatayaqqan, yakin. Emangnya mereka nggak pada yakin ya gitu. Wa huwa istifham taubih. Istifham taubih. Taubih artinya menjelekkan. Maka artinya jelek sekali kalau mereka nggak yakin akan ada kebangkitan, ada hisab gitu maksudnya. Yang kedua inkar, yaitu mengingkari. Mengingkari. Saya dulu. Ini cari yang nggak ganggu ini. Maklum. Inkar, mengingkari. Terus pada saat yang sama ta'ajub, heran. Kok nggak pada percaya adanya kebangkitan? Gitu maksudnya. Yang dikandung oleh ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Wa ubbira bizzanni, dikemukakan dengan kata zon, li'anna man zonna zalika lam yatajasar ala amsal hadhil qaba'ih. Sebab orang yang menyangka tak terlintas kejelekan kayak begini. Karena tak terlintas, maka namanya menyangka. Karena menyangka, maka tuh dipakai Al-Quran kata zon. Padahal maknanya yakin. Apa itu? Pokoknya ini orang-orang yang seenaknya berlaku durhaka dalam kehidupan sekarang. Durhakanya udah 1000, masih terus ditambah. Ditambah lagi bagaimana nih rakyat supaya kecekek. Umpamanya begitu. Mereka nggak yakin sama pembalasan. Tapi kenapa pakai yazunnu? Karena tak terlintas terkait dengan kehidupan akhirat yang ada balasan. Karena tak terlintas, itu udah dipakai yazunnu. Begitu kurang lebih. Fakaifa biman tayaqqana. Bagaimana kalau orang itu yakin liyaumin azim, ayyaumil qiyamah. Artinya terhadap hari yang maha besar, yaitu hari kiamat. Paham maksudnya? Kalau yang yazunnu saja tak terlintas, apalagi yang yakin. Semakin tak terlintas, awas dan salah paham. Semakin tak terlintas. Kenapa orang yakin kok semakin tak terlintas? Karena mereka mengingkari. Kalau mengingkari sama sekali nggak terlintas. Iya, itu. Baru berikutnya liyaumin azim ayyaumul qiyamah. Bagi hari yang besar yaitu hari kiamat. Adzamahu li azmi ma yakunu fihi.
hari kiamat dianggap hari besar karena saking besarnya peristiwa yang terjadi pada hari itu. Apa itu? Yauma yaqumun nasu min kuburihim. Yaitu hari di mana orang pada bangkit dari kubur mereka li rabbil alamin untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Ai rabbil khalaik. Artinya Tuhan semua makhluk. Wal muradu, maksudnya hari itu yauma yaqifun nas amama rabbihim. Pada hari di mana seluruh manusia dari sejak Adam sampai nanti kiamat berdiri di hadapan Tuhan mereka. Li ajli amrihi, karena terkait urusannya. Wa hukmihi, dan keputusannya, hukumnya. Wa hisabihi, dan hisabnya. Wa jazaihi, dan balasannya. Tuh. Itu dia penjelasan dari yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Qala al-Baydawi. Imam Baydawi berkata, wa fi hadzal inkar wa ta'ajjub wa dzikri dzan wa wasfil yaumi bil azbi wa qiyamin nas fihi lillahi wa ta'bir bi rabbil alamin mubalaghatun fil man'i anit tatfif wa ta'zim. Imam Baydawi ini berkata, dalam konteks istifhamnya inkar, ala yazunnu, terus mengandung makna heran, terus menyebut kata zon, yakin, menyangka padahal yakin. Terus memberikan gambaran dahsyat tentang hari kiamat. Terus menggambarkan manusia pada berdiri di hadapan Allah. Terus Allah digambarkan sebagai Tuhan penguasa semesta alam. Kenapa pakai kayak begitu? Nah, itu disebut mubalaghat fil man'i. Mubalaghat harfiahnya berlebihan. Berlebihan dalam apa? Berlebihan dalam mencegah. Mencegah apa? Curang. Di samping berlebihan dalam mencegah curang, apalagi wa ta'zim, membesarkan. Apanya? Dosanya. Gede banget. Besar banget dosanya. Oleh karena itu jangan gitu kurang lebih. Gitu. Nah, pada saat Allah menyebut istifhamnya pakai tankir, pakai ta'ajub, pakai taubih, terus menggunakan kata zon dan seterusnya, nah itu menunjukkan. Lalu buat kita dalam konteks tafsirnya Wahab Az-Zuhaili ada fikul hayat. Nah, mudah-mudahan semua ini menjadi peringatan buat kita dalam kehidupan kita. Tentang apa? Curang. Apa contohnya? Jangan ngopi sendiri. Nah, itu curang namanya. Ah, gimana? Udah, jangan bangunin macan lagi tidur. Oke, slide berikutnya, Pak. Nah, sabab nuzul ini. Kenapa itu turun? Ini penting. Ya, memberikan informasi berharga. Nuzulnya nuzul ayat 1. Akhrajan Nasa'i wa Ibnu Majah bisanadin sahih an Ibnu Abbas. Imam Nasa'i, Ibnu Majah mengeluarkan hadis sahih. Dari mana dia? Ujung-ujungnya dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang di Madinah. Kanu min abkhasin nas kailan. Mereka penduduk Madinah adalah orang yang paling curang dalam hal timbangan. Fa'anzalallah. Allah menurunkan wailul lil mutaffifin. Turun. Dia turun, dipelajari, diajari, diberi peringatan. Fa ahsanul kaila ba'da dzalika.
maka kemudian dia memperbaiki timbangan. Artinya tidak berbuat jarang lagi. Wa qala As-Sadi, menurut Imam As-Sadi, kana bil Madinah rajulun. Di Madinah ada seseorang, yukna Aba Juhainah. Kunyahnya Abu Juhainah. Lahu mikyalan. Dia punya 2 timbangan. Ya'khudzu bil aufa wa yu'ti bil anqas. Kalau nimbang buat orang lain, dia pakai tuh yang udah dikurangi. Kalau nimbang buat dia pakai yang melebihi. Yang sekilo jadi sekilo seperempat atau 10 on. Tapi giliran dia nimbang buat orang lain, yang sekilo jadi kurang. Jadi berapa on gitu. Oke, wahia akhiru surah nazalat di Makkah. Mutaffifin adalah akhir surat Makkiyah. Ya. Oke. Masuk kategori surat Makkiyah. Wahia Makkiyah fi qauli Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahhak dan Muqatil wailul lil mutaffifin adalah Makkiyah. Wa yuqalu, ada juga yang berpendapat innaha awwalu suratin nazalat bil Madinah. Itu awal surat yang turun di Madinah. Fahiya madaniyah fi qaulil Hasan wa Ikrimah. Oleh karena itu al-mutaffifin adalah madaniyah. Menurut Imam Hasan dan Ikrimah. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Diriwayatkan Nabi datang ke Madinah. Wa kanu min abkhasin nas kailan. Mereka saat itu adalah orang yang paling curang dalam hal takaran. Fanazalat, maka turun. Fa ahsanu al-kaila. Maka mereka memperbaiki timbangan. Rawahun Nasa'i an Ibnu Abbas. Wahaza ala anna surah madaniyah. Atas dasar hadis ini maka surat Mutaffifin kategorinya madaniyah. Au qara'aha alaihim ba'da qudumihi in kanat makkiyah. Atau soal turunnya mah di Mekah, tapi dibacainya di Madinah. Iya, nggak ada masalah ya. Ada lagi Pak Jamal? Sabab nuzul, udah. Oh iya, cukup dulu ya. Ya, tanya jawab dulu, Ustaz. Insyaallah iya. Tanya jawab dulu. Silakan tanya jawab. Silakan. Pak Jamal yang jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini terkait Ya. dengan sababun nuzul surat Al-Mutaffifin. Ya kan? Ya. Sebabnya turun kan diceritakan seperti itu, Ustaz. Terus untuk mengetahui informasi itu memang benar ayat itu turun sebabnya karena ada pelaku curang tadi. Terus bagaimana mufasir Ustaz meyakinkan bahwa sebabnya itu adalah itu gitu turun? Itu bagaimana Ustaz? Nah, terkait sebab sifatnya informatif. Artinya Tadi saja udah memberikan informasi. Udah selesai. Jadi yang ditanya apanya? maksudnya Ustaz, informasi validasinya validan apakah benar surat tersebut di latar belakangi dari sipulan-sipulan karena melakukan itu. Iya, tidak. Iya, jadi apa namanya? Informasinya begitu. Oh. Informasinya begitu. Kecuali ada informasi lain, kemudian dari riwayat yang lain, kemudian dicoba mana ini yang benar. Tapi hampir semua tafsir loh
Hampir sama, Bu. Menginformasikan kayak gitu. Iya. Ada lagi yang Artinya begini. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. ya baik. Ini kan dalam surat Wailul ini kan artinya celaka ya Pak ya. Iya. Wailul. Tapi dalam surat yang sama itu juga diartikan satu tempat di neraka yang paling dalam. Nah, mohon penjelasannya Ustaz yang lebih rinci penggunaan katanya kedua kata itu supaya konteksnya lebih jelas. Sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau menyebut dalam bahasa kita nar, api lampu, api. Tapi dalam konteks ayat nar, neraka api apa bukan? Nah itu ada benang merah. Cuma mungkin tingkat kualitas yang luar biasa jauh berbeda. Demikian terkait wail. Wail artinya celaka. Sementara pada secara terminologis yang ada disebut dalam Al-Quran, wail itu adalah sebuah nama. Nama apa? Nama neraka. Di mana? Di dalam neraka. Ada lubang. Nah, itu kan memberikan gambaran luar biasa dahsyatnya. Masuk penjara. Dalam penjara ada lagi penjaranya. Yang khusus. Lebih dahsyat lagi. Kurang lebih begitu. Ya. Ada benang merah yaitu sama-sama celaka. Iya, wallahu a'lam bishawab.